Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Senang sekali saya Dema kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Khusus untuk teman-teman VTuber, saya akan memberikan salam kepada teman-teman semua. VTuber, dahsyat, hebat, Indonesiaku. Yes, yes, yes. Keren teman-teman. Saya mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang beragama Muslim. Ya, sukses buat teman-teman semua. Dan apa yang teman-teman kerjakan itu adalah hal-hal yang terbaik. Teman-teman, sebelum kita lanjut pada video saya kali ini yang akan membahas tentang mereview video orang tua, ya, yang beruban, yang judulnya itu kurang lebih sepanjang kenangan campur sari ya, video terakhirnya kemarin. Dan juga saya akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa ada yang ingin memfasilitasi untuk kalau TT ini memang benar cerdas. Kan saya sudah menyampaikan pada channel-channel saya, anak-anaknya kan selalu menantang-nantang saya untuk berdebat dengan TT yang ada ubannya melintang kan. Lalu saya siap. Lalu ada yang memfasilitasi, kemarin saya ditelepon dan saya bilang, iya saya siap. Justru apakah kalau dia memang siap, dia berani, dialah yang istilahnya menantang, ya kan? Karena ngapain saya mau nantang-nantang, karena saya yang ada di dalam aplikasi, kebetulan saya ada di dalam aplikasi dan menjelaskan apa yang saya tahu bersama dengan teman-teman VTuber. Bukan artinya saya membela VTube, tidak. Tetapi apa yang dibahas selama ini itu adalah pengalaman-pengalaman saya. Dan ini pun tidak ada kaitannya dengan manajemen. Saya disupport oleh manajemen untuk melakukan ini. Kalau memang orang tua atau babenya kalian itu ya siap, tinggal tunggu jawaban dari dia, nanti diatur waktunya kapan. Nah, ini akan jadi seru. Nah, oke teman-teman, saya akan membahas video dia ya. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ferry juga, bahwa haters ini merasa paling cerdas aja ya. Merasa paling cerdas untuk apa ya, saya heran juga, sok cerdas. Dan katanya ini adalah awasan memberikan mencerdaskan bangsa supaya jangan ditipu. Lah, sampai sekarang saya selalu mengatakan kepada teman-teman semua bahwa sejak VTube berjalan tidak ada yang merasa ditipu. Justru orang menyukai aplikasi ini untuk bermain. Nah, dia aja yang di dalam kepo, dia aja yang tidak di dalam kepo, tidak menggunakan aplikasi kepo. Kok ada orang seperti ini? Inilah orang-orang yang menurut saya yang akan meruntuhkan masa depan bangsa. Kenapa? Karena ada orang berkarya dinyinyir, dinyatakan ilegal. Jujur aja, saya mau tanya, aplikasi-aplikasi yang dia bahas dari awal, apakah itu dia bisa menjamin bahwa semua itu adalah memenuhi perizinan yang ada di Indonesia? Iya enggak? Tapi kan kembali ke diri masing-masing orang untuk memilih apa yang orang mau kerjakan. Yang oke lah, yang dikatakan oleh Pak Tongam berpotensi merugikan masyarakat, VTube berpotensi. Bro, berpotensi itu ada dua pengertian, dua dampaknya. Potensi merugikan atau potensi menguntungkan. Kalau lu mengangkat merugikannya dulu, sebelum melangkah, lu akan bertindak untuk menutup. Baru kan selama VTube berjalan tidak ada yang dirugikan. Berarti yang ada adalah potensi menguntungkan. Karena itu teman-teman itu berbagi video ini sebanyak-banyaknya untuk merubah pola pikiran kita. Iya kan? Bro, lihat nggak berita-berita akhir-akhir ini yang membahas tentang banyak asuransi-asuransi yang gagal bayar. Nasabah sudah membayar premi dengan disiplin, kemudian uangnya habis begitu saja.
Itu di lembaga jasa keuangan yang diurusi, yang diawasi oleh OJK. Juga ada bank-bank dari kasus Bank Senturi tahun 2008 kalau tidak salah. Nah, ini kan sudah jelas-jelas bahwa merugikan nasabah. Lalu pertanyaan saya sekarang, kenapa masih dibiarkan kalau memang sudah merugikan? Iya kan? Di mana peran OJK? Lalu Fitup ini dinyatakan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi adalah aplikasi dan tidak berkaitan dengan lembaga jasa keuangan. Lalu baru dinyatakan berpotensi merugikan. Belum merugikan ya pada saat itu. Lalu sampai sekarang dipersulit untuk dimainkan oleh orang-orang yang menyukai aplikasi itu. Ini pertanyaan saya. Ya. Jadi supaya teman-teman bisa mengerti, kalau ketakutan kita lebih besar daripada apa yang kita ingin capai, tujuan kita, bangsa kita akan susah untuk maju, teman-teman. Ada orang berkarya ditekan, dibatasi, iya kan? Bagaimana kita mau maju? Saya kasih lagi perbandingan. Teman-teman, tahu nggak rokok? Iya kan, rokok. Pemerintah mengatakan bahwa peringatan pemerintah merokok dapat merusak kesehatan. Bahkan ada peringatan di sana, banyak di luar sana. Merokok membunuhmu. Pertanyaan saya, pemerintah tahu itu bahwa bisa merugikan masyarakat dan bisa berdampak buruk buat kesehatan masyarakat. Kenapa masih dibiarkan? Iya kan? Lu tahu bahwa itu merusak bahkan membunuhmu. Kenapa masih lu biarkan beredar? Ini saya cuma bertanya, secara logika saja. Iya kan? Yang jelas-jelas itu akan berdampak buruk. Udah diketahui. Fitup ini berpotensi merugikan. Iya, baru berpotensi, bukan merugikan. Saat itu ya, saya berbicara pada saat Fitup aktif. Jadi alasan buat saya tidak masuk akal ketika sampai saat ini masih diberikan. Pak Wilbert mengatakan bahwa kita dibina. Dibina seperti apa? Iya kan? Buat saya, yang perlu dibina itu, yang perlu diurusi jauh lebih dalam itu adalah lembaga-lembaga jasa keuangan yang memang sudah terbukti merugikan banyak masyarakat, termasuk asuransi, ya kan? Bank-bank. Di mana peran OJK di sana? Iya. Lalu video orang tua ini yang mengatakan bahwa MLM itu multi level bisnis tipu menipu. Yang dia tampilkan videonya pada video yang saya bahas ini adalah bukan konteksnya di Viples saat itu, karena Viples belum muncul dan bukan Fitup. Iya kan? Fitup ini adalah suatu permainan pro yang dibuat dalam suatu sistem. Lalu si Tete ini terlalu pandai, memang cerdas, merangkai sebuah pernyataan lalu mengangkat hal-hal yang buruk tentang aplikasi orang. Viples bisa dilaporkan, Fitup bisnis tipu-tipu, foto-foto aparat, rekayasa. Sampai sekarang tidak terbukti. Itulah kepandaian lu dalam merangkai sebuah keburukan. Dan saya mau tanya, ketika aplikasi yang lu bahas dari channel lu, yang lu misalnya bela, apakah lu berani jamin bahwa itu regulasinya sesuai dengan yang ada di Indonesia? Baik itu dari OSS, baik itu dari perizinan lainnya. Iya kan? Lu berani jamin nggak? Lalu lu jelek-jelekin, lu tekan Fitup, Viples, yang lu angkat aja aplikasi-aplikasi lain yang bilang bakar-bakar duit, bagi-bagi duit lah, pecahkan telur apa dan lain-lain. Saya nggak pernah lihat itu. Lu jamin gak itu semua? Bagus. Lalu kalau lu nyinyir di sana, saya mau tanya, mana karya lu? Jangan cuma berkoar-koar membuat isu-isu atau opini yang buruk tentang aplikasi seseorang. Saya tanya, lu gak pernah gagal gak? Ya, lu hebat bagaimana sih? Lu pintar bagaimana sih?
Ya, tunjukkan kepada saya. Lu masih mau bantah waktu saya bahas izin OS enggak? Anak-anak lu selalu tertawa. Ya? Saya minta lu bahas itu video saya. Yang lu bilang izin OSS, saya ulang-ulang lagi. Izin OSS adalah sistem lain. Pada waktu giliran snack, lu mau berkilah, bahas. Bahas dong, saya minta. Jangan alihkan ke yang lain. Lalu mengatakan bahwa VTube ini mengurus izin trading. Saya mau tanya, waktu lu bahas snack, apakah snack tidak menggunakan NIB, kemudian tidak melewati proses OSS, lalu mengesampingkan INSW-nya? Di mana otak lu? Jawab dong, kan saya udah bertanya. Bahas video saya itu. Apakah lu nggak lihat atau pura-pura tidak lihat? Kenapa lu bahas yang saya bermain musik dengan lu bikin edit jadi jelek? Karena itulah otak lu yang bagus dibuat jadi jelek. Bahas dong yang itu. Iya kan? Ada anak-anak lu yang selalu pingin nantang-nantang debat. Saya nggak tahu apakah lu yang suruh. Ya kalau memang lu yang lu mau, saya tunggu. Atur waktu. Sudah ada yang memfasilitasi. Apakah sudah ditelepon? Lu sudah ditelepon ya dari dia? Kayaknya dia temanmu juga itu. Dia telepon saya. Jadi jangan angkat yang selalu mau menjatuhkan perusahaan orang. Besok saya akan bahas juga teman-teman. Saya di-endorse oleh sebuah aplikasi, ya. Aplikasi fair to fair. Ya, mempertemukan antara peminjam dengan yang meminjamkan. Ini adalah sebuah aplikasi saja. Nah, terserah teman-teman mau pakai, itu adalah pilihan. Tetapi jangan kita ada karya orang dinyinyir. Iya kan? Seolah-olah lu cerdas, tapi giliran lu ditemukan keburukan lu nggak terima. Lu bilang, VTube ternyata hanya SEO alam. Ya memang kenapa? Ya, lu pusing. Aduh, kalau saya bahas yang menjadi bisnis lu dan itu tidak benar, lu marah kan? Aduh, otak itu digunakan coy. Susah kita maju kalau kamu punya pikiran begitu. Iya kan? Kamu bilang merugikan, tidak bisa jual wifi. Waktu mana? Kalau lu berbicara tentang kondisi sekarang benar, tetapi bukan pemiliknya yang menghentikan. Ada orang-orang yang menurut saya pihak ketiga yang mengatakan yang katanya berpotensi merugikan, tetapi tidak ada dirugikan sewaktu on. Kalau sekarang tidak bisa dijual memang. Sekarang orang merasa dirugikan karena adanya SWI menutup dan Kominfo memblokir aplikasi itu. Iya kan? Barulah terjadi orang merasa dirugikan. Itu. Tapi selama on, tidak ada yang dirugikan. Sampai sekarang pun orang mengharapkan itu. Sekali lagi, Pak Tongam mengatakan berpotensi. Berpotensi apa dulu? Iya kan? Potensi ada dua dampaknya. Berpotensi baik dan berpotensi buruk. Saya bilang, asuransi dan lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya seperti bank-bank bukan lagi berpotensi merugikan. Sudah terbukti banyak merugikan nasabah. Pertanyaan saya, kenapa itu yang tidak ditutup? Iya kan? Kenapa masih dibiarkan mencari uang-uang nasabah di luar sana? Jadi intinya, apapun yang kita mau kerjakan, kalau yang kita sampaikan dulu negatifnya, nggak bakalan bisa maju. Dan otomatis bank-bank atau asuransi ini yang sudah jelas-jelas banyak merugikan nasabah. Iya kan? Iya. Lalu lu bilang begini, dalam 34 menit ke 34 detik kamu mencela Mr. Jack, dan kalimatmu begini, lu bilang dalam minggu ini aktivasi PSE akan selesai. Lalu mencela ngomongan Mr. Jack. Mr. Jack tidak menyampaikan kalimat itu. Apakah lu sudah lihat video saya yang kemarin? Sekarang ini lu bilang akan selesai. Mr. Jack tidak pernah mengatakan bahwa akan selesai. Yang dia katakan Mr. Jack pada saat itu tanggal 5 bahwa kita memasuki aktivasi perizinan PSE. Memasuki. Yang video lu yang lu mengatakan bahwa mendapatkan. Mr. Jack tidak mengatakan mendapatkan. Sekarang ini lu mengatakan selesai. Mr. Jack tidak mengatakan selesai. Tapi memasuki dan mendapatkan dan selesai itu beda.
Lu gimana sih pengertian lu? Karena itu kalau membahas aplikasi atau apapun itu, perhatikan kata-katanya. Perhatikan kalimatnya. Pengertian setiap kalimat itu beda. Ya, IT luar negeri gimana sih? Lu belajar waktu S2 di IT luar negeri apa ya? Saya nggak perlu jauh-jauh, tapi saya bisa minimal belajar arti kata-kata memasuki, arti kata-kata mendapatkan, arti kata-kata selesai. Beda loh. Ya. Jadi memasuki, mendapatkan, selesai itu beda. Memasuki adalah baru masuk. Ada proses. Mendapatkan itu berarti sudah ada, kita ambil. Selesai itu berarti tuntas. Iya kan? Jadi kok nggak berhenti-berhentinya mengarang suatu cerita buruk untuk sebuah aplikasi. Mikir. Lalu lu bilang, waktu disosialisasikan, lalu kan nggak tahu. Lu kan tidak tahu. Inilah terlihat jelas bahwa lu gila urusan di sini. Mencoba ingin membahas sesuatu yang lu tidak tahu. Gila urusan namanya nih, gila jabatan. Lu kan tidak pernah ditunjuk manajemen VTube untuk menjelaskan itu. Lu mencela Wilbert untuk mensosialisasikan itu. Saya yakin bahwa Wilbert mensosialisasikan itu karena dia tahu apa yang dia sosialisasikan dan itu akan terjadi. Lu bilang pengharapan palsu, yaitu menurut lu. Mungkin lu yang sering memberikan pengharapan palsu dan bukan lagi pengharapan palsu, memang lu mematikan karya orang. Iya kan? Sekali lagi waktu lu bahas izin OSS, bro, lu bilang OSS itu adalah sistem lain. Saya ingat kalimat lu semua. Kalau mau memang mereview, kita mau berdebat langsung, oke, pakai data. Anak-anakmu selalu menuntut pakai data. Saya bilang, lu pakai data apa sih? Ngomongan lu aja nggak sesuai. Beberapa hari yang lalu lu bilang, katanya Mr. Jack mengatakan bahwa mendapatkan izin PSE. Sekarang ini video lu kemarin lu bilang selesai. Konsisten dong. Aduh. Coy. Karena itu sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber. Ya. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang memutarbalikkan fakta yang tidak ada di dalam aplikasi. Yang mau meruntuhkan generasi ini, katanya mau mencerdaskan. Setiap aplikasi karya orang lu hina, bro. Lalu lu bilang gini, saya tidak pernah melihat orang yang kaya dari aplikasi. Lah, aplikasi itu adalah sistem digital yang sekarang yang terjadi. Jangan lihat kepada aplikasinya. Tetapi itu adalah sebuah sistem yang digunakan oleh setiap perusahaan. Kalau perusahaan tidak menggunakan sistem dengan zaman ini di era digital, ya udah, tinggal aja di kampung, tinggal aja di hutan. Ya kan? Jangan mainkan internet. Jadi sekarang menurut saya, apa yang lu pikirkan, apa yang lu anggap dari pola pikir lu itu adalah membatasi orang untuk berkarya. Mematikan orang untuk berkarya. Sekarang gini, apa yang disampaikan oleh Pak Tongam sebagai Ketua Satgas SWI dengan adanya keraguan bahwa akan ada penipuan di VTube. Simpel, ngapain mutar-mutar jauh ke sana, akan berpotensi. Simpel. Ada kan Mr. Jack. Panggil aja Mr. Jack Goy, tanya, waktu lu buat aplikasi ini, lu bermaksud untuk nipu nggak? Kan Mr. Jack tampil di publik, lalu mengatakan bahwa VTube adalah rumah kita bersama. Ya, kalau lu nggak yakin, ngapain mutar-mutar, berpotensi ini. Panggil aja, pemerintah panggil aja Mr. Jack, tanya, lu buat aplikasi ini, mau nipu nggak? Udah selesai. Kalau dia bilang menipu, udah selesai, bubar. Kita akan cari aplikasi yang lain lagi. Itu aja. Jadi cara berpikir kita itu, teman-teman, jangan dibikin sulit. Iya, jangan dibikin sulit. Sedikit-sedikit orang buat berkarya, ilegal. Gimana kita mau maju? Orang berhak punya memilih. Jangan menekan orang untuk mengikuti keinginan lu. Iya kan? Saya kan udah jelaskan. Kenapa tidak pemerintah menutup pabrik rokok aja udah ditahu akan membunuh masyarakat? Pertanyaan saya, kenapa masih dibiarkan? Masih ada jual beli rokok, masih ada produksi rokok. Iya kan? Ini bukan lagi potensi, udah jelas-jelas udah dikatakan peringatan pemerintah, merokok bisa merugikan kesehatan. Bahkan merokok membunuh. Iya kan? Karena itu kalau misalnya OJK
yang saya pikirkan ini adalah, OJK bilang bahwa berpotensi merugikan masyarakat, maka tidak diizinkan ada di Play Store. Kan ada asuransi. Kalau lu begitu takut terjadi kerugian di sana, berarti bikin aja aplikasi yang masyarakat bisa dirubah ekonominya. Iya kan? Kenapa tidak lu, kalau memang OJK punya peran, kenapa sebelum terjadi penipuan dirugikan masyarakat di asuransi, kamu tidak cekal duluan? Sistemnya bagaimana? Ini saya cuma bertanya ya. Nah, jadi menurut saya teman-teman, kalau misalnya yang terjadi sekarang nasabah asuransi gagal bayar, pertanyaan saya, ini kan dalam pengawasan OJK. Apa yang OJK lakukan? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Apakah hanya langkah awasan saja dan tidak ada suatu sistem yang kita bisa masuk di dalamnya? Iya kan? Kan kalau yang terjadi di VTube ini seolah-olah bahwa ketakutan OJK adalah banyak masyarakat dirugikan. Iya kan? Begitu masalahnya. Nah, tapi kalau di lembaga jasa keuangan yang memang wewenang OJK, pertanyaan saya, kenapa terjadi demikian? Orang atau nasabah itu mengalami kerugian, gagal bayar. Apa yang OJK lakukan? Ya. Jadi ini menurut saya perlu dipikirkan, dan bagaimana caranya untuk bisa membenahi semua ini, teman-teman. Karena kalau apa yang dilakukan Ketua Satgas SWI misalnya, bukan cuma Ketua Satgas, regulator terhadap perlakuan di VTube ini, menurut saya membatasi dan menghalangi orang untuk berkarya di bangsa kita. Iya kan? Kan sudah jelas saya menyebutkan dari yang tadi, teman-teman, dengan perbandingan-perbandingan yang ada. Kan jelas Pak Tonga mengatakan bahwa ada videonya. VTube bukanlah lembaga jasa keuangan. Artinya murni aplikasi. Lalu kenapa justru tidak dibiarkan untuk beredar? Iya kan? Justru yang lembaga jasa keuangan dan memang wewenang OJK itu, tapi justru terjadi banyak gagal bayar pada nasabah-nasabah asuransi. Di mana peran OJK? Itu pertanyaan saya. Ya, saya cuma bertanya, di mana perannya? Gitu. Jadi terlalu dalam kita mengurusi aplikasi yang tidak ada kaitannya dengan yang harusnya kita urusi, tetapi yang harusnya kita urusi itu terjadi banyak kerugian. Ini cuma pertanyaan saya, ya. Saya cuma bertanya sekali lagi. Nah, oke teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para VTuber. Saya ingin itu bangsa kita maju dari cara berpikir kita. Jangan kita sedikit-sedikit nyinyir aplikasi karya orang. Iya kan? Biarkan orang memilih, biarkan orang punya pilihan tersendiri loh. Kita nggak hidup lagi di zaman penjajahan, teman-teman, yang selalu harus didikte. Saya pun, video-video saya pun ada beberapa yang mungkin keberatan, tapi buat saya ngapain? Termasuk Pak Wilbert. Tapi buat saya, kalau memang VTube bagus, apa cuma gara-gara saya menghambat untuk VTube berjalan? Ya, apa peran saya? Siapa saya begitu berperan untuk pengaktifan VTube? Iyalah, cuma yang saya kritisi di sini adalah bagaimana kita fair dalam menjelaskan segala sesuatunya. Aplikasi orang dinyinyir yang dilakukan oleh orang tua itu, dinyinyir, dikatakan penipu, tidak terbukti menipu. Dari pihak regulator harus fair dalam memberikan izin kepada setiap orang yang membuka usaha di bangsa kita. Iya. Jadi itulah teman-teman, dan mungkin besok ya saya akan membahas suatu aplikasi juga. Kebetulan saya di endorse, kemudian saya lihat dia bergerak di lembaga jasa keuangan, dan itu pilihan teman-teman. Ada NIB izin, ada izinnya, dan pilihan buat teman-teman Anda semua, dan dia sistemnya ada fair to fair. Artinya mempertemukan. Jadi aplikasi ini kita hanya aplikasi, kemudian orang mempertemukan pemberi pinjaman dan akan meminjam gitu. Jadi semoga teman-teman video ini bermanfaat untuk Anda semua. Saya Dema memberkati Anda semua, sukses.